Kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kedatangan tamu spesial. Mereka adalah teman-teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya, reuni dilakukan di rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1 Sumber Solo Selasa sore. Mereka datang setelah mengikuti sidang Citizen Lawsuit keaslian ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Saat sidang ada dua teman Jokowi yang menjadi saksi fakta, yakni Saminuddin Barowi dan Mustafa Iskandar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, influencer Cikita Fauzi tiba-tiba dicopot sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 meski ia sudah mengikuti pelatihan. Meski mengaku sedih, putri almarhumah Marissa Haque itu mengaku terima keputusan tersebut. Bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji, tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Inilah curhatan Cikita Fauzi di Instagram miliknya usai dicopot sebagai petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH. Ciki dicopot sebagai PPIH meski ia telah menjalani bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta selama beberapa pekan. Putri almarhumah Marissa Haque itu hanya diberitahu alasan pencopotan karena ada pemberitahuan dari atasan. Meski mengaku sedih, influencer sekaligus aktivis kemanusiaan itu mengaku menerima keputusan tersebut dan tidak ingin menelusuri penyebab mengapa ia diberhentikan mendadak. Ia mengaku tetap bersyukur sempat mengikuti pelatihan dan bertemu dengan sesama petugas haji. Jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji sambil melayani tamu-tamu Allah. Aku minta maaf untuk jemaah haji tahun ini karena niat langsung untuk membersamai penyelenggaraan haji tahun ini ternyata belum mendapatkan jalannya. Sebanyak 4.418 orang terpilih menjadi petugas penyelenggara ibadah haji 2026. Angka itu naik sekitar 2 kali lipat dari tahun lalu. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Viral di media sosial, seorang pengendara motor mendapatkan aksi kekerasan dari pengendara motor lain. Aksi ini dipicu adanya teguran merokok di motor padahal ia membawa bayi. Nah, inilah gaya kemarahan seorang pengendara motor yang membawa istri dan bayinya, tidak menggunakan helm, namun keduanya merokok di jalan. Ia mengamuk dan memukul pengendara motor lain karena tidak terima ditegur merokok di jalan saat membawa sepeda motor. Diketahui meski membawa istri dan bayinya, pria ini tetap merokok di jalan dan marah saat rokoknya dipadamkan pengendara menggunakan siraman air di jalan. Ramai diperbincangkan di media sosial, seorang influencer bernama Debbie Ceper memberikan bantuan hukum kepada korban yang dianiaya. Saya janji mau bantu yang dipukul ini. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah ketemu, namanya Paldi. Saya janji mau cari pengacara biar masalah kamu cepat selesai. Nah, kenalin, ini Bang Sidik dari kantor WNA. Betul. Ya. Bang, bisa bangun telepon Bang? Boleh, kita telepon Bang Ramzi dulu ya, coba ya, kita telepon Bang Ramzi. Assalamualaikum Bang. Siap Bang, izin Bang, ini sini sudah sama Bang Paldi Bang, pelaku korban dan Bang Debi juga. Kebetulan yang bantu kita di sini. Izin Bang, ini mohon arahan Bang, ini gimana Bang baiknya Bang kita Bang? Udah buat laporan polisi Bang. Jadi laporan polisi ini masuk di ya. Ada isu. Bang. Boleh. Bang, ini Bang. Ya. Bang, Demo minta bantu Bang. Ternyata laporannya ini tanggal 16 Bang, belum jalan Bang. Oke, nanti kita coba masukkan surat kuasa. Nanti kita menanyakan perkembangan kepada pihak polisi ya. Siap Bang. Tolong dibantu Bang, ternyata merantau Bang ke Jakarta Bang, merantau Bang. Siap, nanti dibantu. Ya tolong ya Bang, ya Bang ya. Ya, tolong Bang. Abang, izin lanjut Abang ya. Siap. Makasih Bang. Nah, makasih Bro. Bang. Siap. Tenang, nanti kita bantu, kita proses. Bang Paldi nanti habis ini tanda tangan surat kuasa. Habis itu besok kita langsung polsek. Kita koordinasi sama di sana. Makasih Bang. Semangat ya memperjuangkan kebaikan. Ya, sebelumnya pada 28 Desember 2025 pernah terjadi keributan serupa di mana seorang pengendara motor tidak terima ditegur merokok di jalan.
Ya, 28 Desember 2025 pengendara motor marah tidak terima saat ditegur merokok di jalan. Bahkan pelaku sempat menantangnya berkelahi karena tersinggung diminta mematikan rokoknya meskipun ia juga tidak menggunakan helm. Menariknya setelah video ini viral, pelaku langsung minta maaf. Netizen pun ramai membandingkan keganasannya sebelum viral dan permintaan maaf setelah viral. Saya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terdampak dan dirugikan, terutama Mas yang bersangkutan yang ada di video tersebut. Masa buruh menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta. Dalam aksi mereka, masa menuntut kenaikan upah minimum Provinsi DKI 2026. Mereka sudah putus asa. Beginilah aksi demo yang digelar siang tadi di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta. Massa menyuarakan 3 tuntutan. Salah satunya terkait kenaikan UMP tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Akibat aksi ini, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan sempat tersendat. Polisi juga menyiagakan lebih dari 1.000 personel untuk mengawal aksi. Untuk menuntut 3 hal. Yang pertama adalah meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi kembali UMP DKI Jakarta 2026 yang murah dan UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2025 PP-nya nomor 49 2025. Yang kedua adalah meminta Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM mengembalikan UMSK di 19 kabupaten kota sesuai rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat tersebut. Yang ketiga, meminta pemerintah pusat turun tangan menyelamatkan 2.500 buruh PT Pakrin, Pabrik Kertas Indonesia di Mojokerto, Jawa Timur, ya akibat perselisihan antar pemilik pemilik perusahaan yang kemudian pemerintah pusat turun tangan, dalam hal ini Kementerian Hukum, yang keliru dalam memberikan tafsir terhadap keputusan Mahkamah Agung, sehingga perusahaan yang sedang sehat, sedang beroperasional dan ada uang 1 triliun, uangnya masih 1 triliun, tapi nggak bisa diambil, sehingga tidak bisa operasional. Karena dia nggak bisa operasional, nggak bisa bayar gaji karyawan udah 3 bulan, nggak bisa operasional, ancaman PHK akan terjadi di 2.500 karyawan tersebut. Ya pemirsa, kita kembali ke update longsor di Cisarua. Sebanyak 50 body pack jenazah telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, dari jumlah tersebut 35 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Sementara itu sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personel TNI Angkatan Laut juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Burangrang. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini di Cisarua, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di sana. Naura, bagaimana proses evakuasi saat ini? Ya, Naura. Naura, bisa dengar suara saya? Baik, tampaknya masih ada gangguan teknis dalam telepon dan juga pengiriman gambar pemirsa. Nah, jika kita lihat di sini, ada satu lagi yang berhasil dievakuasi dari lokasi longsor di Cisarua. Dan satu orang atau satu korban yang berhasil dievakuasi ini langsung dikirimkan ke tim DVI untuk segera diidentifikasi. Dan perlu diketahui juga bahwa saat ini pencarian atau beberapa waktu lalu bahkan ya sekitar siang tadi sempat dihentikan karena cuaca yang buruk begitu. Baik.